Kalau melanggar, di mana letak pelanggarannya? Karena menurut pasal 23 tadi, menguraikan agar kita semua menjadi jelas. Jika dilihat dari waktu penerbitan izin oleh TTL, yaitu tahun 2015 dan tahun 2016, maka tentu ada dua peraturan yang berlaku. Yang pertama, untuk izin impor gula yang diterbitkan pada tahun 2015, yang berlaku adalah Kepmen Perindak nomor 527/2004. Pasal 2 ayat 2 diatur bahwa gula kristal mentah dapat diimpor oleh perusahaan yang telah mendapat pengakuan sebagai importir produsen gula atau izin impor. Pasal 4 ayat 1-nya, untuk izin impor itu yang menerbitkan adalah Dirjen Perdagangan Luar Negeri Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Pasal 2 ayat 4 menyebutkan gula kristal mentah yang diimpor tersebut setelah diolah menjadi gula kristal rafinasi hanya dapat dijual atau didistribusikan kepada industri. Kalau memang berhenti di sini, bisa dibilang Tom Lembong melanggar peraturan. Tetapi di pasal 23 menyatakan bahwa pengecualian terhadap ketentuan dalam keputusan ini hanya dapat ditetapkan oleh menteri. Saya ingin memberikan Bapak-Bapak Ibu sekalian sedikit ilustrasi. Pada saat itu, dikarenakan harga gula cukup tinggi dan membebani masyarakat, khususnya masyarakat yang kurang mampu. Dan sebagai tindak lanjut MOU antara Kasat dan Menteri Perdagangan pada tahun 2013, Induk Koperasi Angkatan Darat Kartika atau Inkopkar meminta kepada Menteri Perdagangan untuk melaksanakan operasi pasar. Dan kemudian disetujui dalam pelaksanaannya, Inkopkar dapat bekerja sama dengan produsen dalam negeri atau beberapa perusahaan dalam negeri. Beberapa perusahaan tersebut mengajukan permohonan kepada Menteri Perdagangan agar diberi izin mengimpor gula kristal mentah yang diolah menjadi gula kristal putih. Lalu didistribusikan kepada masyarakat, dijual kepada masyarakat dengan harga di bawah harga pasar. Karena tujuannya memang untuk menstabilkan harga. Begitu ya Pak ya? Untuk menstabilkan harga. Jadi di sini kita juga bisa lihat bahwa perusahaan-perusahaan tersebut tidak sekedar mencari untung atau tidak sekedar berdagang, tetapi ada juga rasa nasionalisme mereka untuk membuat stabilitas nasional. Izin impor yang biasanya diterbitkan oleh Dirjen, dalam hal ini diterbitkan oleh Menteri sebagai wujud pelaksanaan pasal 23 tadi. Nah, di sini menimbulkan pertanyaan buat saya. Penerbitan izin impor tersebut melanggar ketentuan atau peraturan yang berlaku atau tidak? Kalau melanggar, di mana letak pelanggarannya? Karena menurut pasal 23 tadi, itu membolehkan Pak Menteri untuk melakukan hal itu. Yang kedua adalah